panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oke, sekarang kita nyanyikan lagu itu. Jangan lewatkan promosi Super Official Gold untuk berterima. Lagu yang kedua kita nyanyikan lagu Bapa Surgawi.
tibalah saatnya kita mempersiapkan diri untuk mendengar sabda firman Tuhan. Kita akan sambut dengan lagu Ku Bawa Korban Syukur. Ku bawa korban syukur kami kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, Engkau sangat baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Oke, saya persilakan hambanya untuk firman Tuhan. Ya, silakan Ibu Ya, Selvi. silakan Ibu Silvi Rawan. Tuhan Yesus berkati.
Shalom semua. Shalom. Shalom, shalom Bu. Selamat malam dari Sydney, Australia. Kita ketemu lagi malam hari ini. Keluarga Family Ministry ya. Luar biasa, segar semua kelihatannya. Jadi sesuai tema malam hari ini, belajar hidup dalam kasih. Karena semua kita tahu bahwa ya, kita adalah orang-orang karena kasih karunia kita diselamatkan. Pada saat kita sadar dan bertobat, itu tidak automatically kita jadi bersih. Betul? Ya. Saya percaya kita di dalam mengiring Tuhan, saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat sungguh-sungguh, maka kita tidak langsung menjadi suci. Amin ya. Apalagi dulu waktu belum bertobat, kita hanya sebagai orang yang biasa disebut Kristen KTP. KTP Kristen ya kan. Tapi ternyata ada istilahnya KTP itu. Waktu sudah bertobat. Saya pikir KTP saja yang Kristen gitu. Enggak taunya KTP itu adalah Kristen tanpa pertobatan. Itu KTP. Kristen tanpa pertobatan, ya kan? Jadi itu sebabnya tema malam hari ini bahwa kita belajar hidup dalam kasih. Nah, untuk belajar hidup dalam kasih saya sudah kasih ayatnya yaitu Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Saya tidak bacakan semua, tapi ada ayat-ayat yang membuat kita semua tahu kisah dari Yohanes 11 ini tentang Lazarus dibangkitkan. Dan semua tahu bahwa Lazarus ini Tuhan sangat sayang banget. Ya kan? Tapi kok bisa kejadian seperti itu? Maka catatan saya sesuai ayat 3 bahwa orang yang dikasihi Tuhan itu bisa sakit. Amin enggak? Bukan berarti kalau kita sakit, bukan berarti kalau kita ada masalah Tuhan enggak sayang. Itu sebabnya malam hari ini mari kita mau sama-sama minta supaya Roh Kudus ajar kita ya. Ya, walaupun kita nggak posisi doa, tapi dari puji-pujian tadi ya, ini luar biasa pujian yang bahwa kita harus dengar panggilan Tuhan ya. Dengar Dia panggil nama saya. Amin ya. Itu sebabnya ada istilah jangan pura-pura tuli, jangan pura-pura budak, ya kan? Ya, kalau kekasih-kekasih Kristus suka nonton di YouTube tentang Mongol ya. Dia cerita omanya nggak mati-mati karena budak. Kata dia, saat Tuhan panggil oma nggak dengar, ya kan? Ya kan, maka kenapa saya ingat itu lantaran pujian tadi, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namaku. Jadi jangan pura-pura budak. Kalau Tuhan udah panggil, dan kebanyakan Tuhan panggil itu bukan di saat kita lagi enak-enak lalu Dia tanggap. Gak ada cerita seperti itu. Pasti ada aja ya kejadian yang membuat kita, yes Tuhan ini aku, ya kan? Terus pujian kedua, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Betapa dalamnya ya. Kalau kita pikir kadang kita baru dikasih sakit aja, sakit sembuh, datang masalah lain, mundur dari Tuhan, nggak mau ke gereja, nggak mau berdoa. Iya kan, banyak yang begitu. Apalagi kalau sudah merasa, saya sudah bangun gereja, saya sudah ganti karpet itu dari lantai 1 sampai lantai 5, saya sudah bayar perpuluhan, semua dia kok katakan itu. Itu Tuhan punya kok hartanya ya, tapi orang banyak kecewa saat sudah menurut dia sudah berbuat baik, dia sudah berbuat kasih, kok masih ada aja yang dialami. Ya. Poin ketiga, pujian tadi. Ku bawa korban syukur. Nah,
Bagi yang suka ikut Zoom di Zoom sebelah itu selalu saya katakan, saya pernah kasih renungan tentang Tuhan mau bawa hati kita yang hancur untuk Dia betulkan. Bawa kepingan-kepingan yang di hati kita nih yang hancur, biar Dia balut menjadi hati yang lemah lembut. Dan itu semua proses. Ya, tidak ada yang automatically jadi, tidak ada yang begitu bertobat keluar dari air langsung aku jadi suci, tidak ada. Ya, kita harus belajar berbuat kasih. Maksudnya belajar berbuat apa yang firman lakukan, katakan ya. Karena kasih itu Tuhan sendiri, kasih itu firman sendiri. Ya, banyak orang mengartikan bahwa kasih itu memberi. Gak salah. Tapi kasih di dalam Tuhan itu adalah firman itu sendiri. Nah, kalau sesuai tema belajar berbuat kasih, belajar hidup dalam kasih, berarti belajar hidup dalam firman-Nya. Ya, semua tahu di dalam 1 Petrus 1 ayat 2 bahwa kita sudah dipilih, dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada firman. Jadi taat kepada kasih itu sendiri karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Di ayat lain kasih itu panjang sabar, ya kan, panjang dia ya, kasih itu apa itu semua pasti tahu. Nah, kenapa kita tema malam hari ini belajar hidup dalam kasih? Coba kita lihat ayat firman Tuhan ya. Saya akan bacakan ayat 1 dulu sampai ayat 4. Perikopnya Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, Dia yang engkau kasihi sakit. Garis bawahi. Dia yang engkau kasihi sakit. Ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Luar biasa saudara ya. Jadi kalau kita jangan pernah merasa saat kita sakit, saat kita punya masalah, langsung ngambek. Mundur dari pelayanan, pindah gereja, nyalain gembala, nyalain Tuhan lagi. Hati-hati ya. Itu sebabnya kenapa ada family ministry. Saya sering baca itu siapa yang khotbah, temanya apa. Jadi kita diajar bagaimana kita hidup di dalam kasih, bagaimana kita mau belajar, bagaimana sih hidup di dalam kasih, bagaimana sih supaya kita bisa melakukan apa perintahnya. Karena kalau kita lihat di sini, itu firman Tuhan katakan, Tuhan yang bagian akhir ayat 3, Tuhan Dia yang engkau kasihi sakit. Jadi bukan berarti kalau Tuhan sayang kita terus kita nggak mengalami masalah. Itu sangat dangkal saudara ya. Itu sebabnya kenapa kita harus baca firman dan minta diberikan pengertian oleh Roh Kudus. Ya, di dalam Mazmur 34 ya, ada firman Tuhan yang mengatakan kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan yang lepaskan. Jadi bukan berarti anak Tuhan itu bebas dari kemalangan. Alkitab mencatat bahwa kemalangan orang benar banyak, bukan sedikit saudara. Banyak. Tapi Tuhan lepaskan. Ya. Mari kita lihat ayat 15-nya di dalam Yohanes 11. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya
Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Garis bawahi, marilah supaya kamu dapat belajar percaya. Kita sebagai orang percaya ternyata tidak automatically bisa percaya apa kata Tuhan. Harus belajar, Alkitab katakan, belajar percaya. Amin, kekasih-kekasih Kristus, malam hari ini kita dijernihkan cara pikir kita, bahwa kita jangan gampang ngambek, ya, jangan gampang menjelekkan gembala, jangan gampang menjelekkan hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang diutus Tuhan nggak pernah salah, firman-Nya nggak pernah salah, ya. Ikuti apa kata firman. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus untuk kita menuntun kita. Bisa hidup di dalam kasih, bisa hidup di dalam firman-Nya. Coba kita buka halaman berikutnya di dalam Yohanes 14. Di atas ayat 15, Yesus menjanjikan penghibur. Apa kata ayat 15? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat ini kadang bikin orang mentok. Katakan, oh aku mengasihi Tuhan, aku giat melayani, aku berhenti berbuat dosa, aku mukanya hebat gitu. Begitu datang ayat 15 ini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sudahkah kita mengasihi Tuhan? Sudahkah kita menuruti segala perintah Tuhan? Kekuatan sendiri tidak mungkin bisa. Kita butuh pertolongan Roh Kudus. Lihat ayat 16-nya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi untuk kita bisa belajar hidup dalam kasih, untuk bisa belajar hidup di dalam firman-Nya, kita butuh pertolongan Roh Kudus. Tidak ada orang sehebat manapun bisa melakukan firman, bisa melakukan apa kata Tuhan tanpa Roh Kudus. Saya berdoa biar Roh Kudus sendiri yang mengajar kita ya. 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu, saudara dan saya, mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, untuk Roh Kudus itu bisa diam di dalam kita, itu yang saya katakan tadi, pada saat kita bertobat, kita nggak mungkin automatically jadi bersih. Buka hati, izinkan Roh Kudus masuk di dalam hati, membersihkan kita. Bagaimana cara Dia bersihkan? Yohanes 15 ayat 3 bilang apa? Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Betapa pentingnya firman, betapa pentingnya kasih itu sendiri. Dia yang membersihkan kita. Saudara, kenapa orang cuci darah, liver, itu dosa yang tidak bisa mengampuni. Menyimpan kekecewaan, menyimpan kebencian. Saudara, kalau kita ada pertobatan, daripada enggak gampang, enggak murah loh cuci darah. Sungguh-sungguh bertobat, minta Roh Kudus cabut segala kekotoran di dalam hati, maka ada darah Yesus di dalam tubuh kita. Cuci darah itu mahal. Minum darah Yesus lewat perjamuan kudus, asal kita percaya kita sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa banyak kita mendengar kesaksian di YouTube, di mana hamba Tuhan khotbah, mendengar kesaksian, oh tadinya cuci darah, sekarang enggak loh. Karena mendengar firman lewat YouTube, lewat hamba Tuhan A, hamba Tuhan B.
Jadi Tuhan sendiri, sesuai tema malam hari ini belajar hidup dalam kasih, bagaimana kita belajar hidup di dalam kasihnya Tuhan itu sendiri. Kalau kita hidup di dalam kasihnya, tidak ada lagi menyimpan kebencian, kekecewaan tahunan. Percuma saudara banyak duit, cuci darah, kuncinya mati kalau saudara tidak mengampuni, kalau saudara menyimpan kebencian. Buka hati malam hari ini. Percaya saudara yang cuci darah menderita hati yang bengkak, ginjal yang rusak. Buka hati malam hari ini. Roh Kudus akan menjamah saudara. Dan saudara akan merasakan kesembuhan. Di dalam Yeremia katakan, percuma engkau memakai obat. Kesembuhan hanya datang daripada Tuhan. Amin ya. Luar biasa malam hari ini. Jadi setiap tantangan, setiap penyakit yang Tuhan izinkan terjadi pada kita, itu Tuhan sedang mengajar, mendidik kita, membuat kita putih seperti salju. Segala dosa kita yang merah. Jangan cepat-cepat mundur dari pelayanan, jangan cepat-cepat kecewa kepada gereja. Beberapa malam yang lalu saya ada di salah satu Zoom, saudara ya, live di salah satu grup di Facebook. Tiba-tiba nongol notifikasi, Bu, saya sedang mengikuti live Ibu, boleh nggak saya konseling? Saya pikir dia ada di Indonesia, ternyata dia ada di Sydney, saudara. Setelah selesai Zoom, padahal Sydney sudah jam 11 malam, setengah 12, tapi namanya kita ini hamba Tuhan, terus ini orang kelihatan berbeban berat lewat curhatnya. Ternyata begitu dikorek, kecewa beberapa gereja, kecewa kepada beberapa hamba Tuhan. Saya katakan mereka nggak salah, gereja nggak pernah salah. Ibu yang harus bertobat sungguh-sungguh. Saya nggak peduli mau galak, ya kan? Pindah gereja ini kecewa, dia sebut gereja ini, pendetanya ini, gereja ini, pendetanya ini. Ibu cepat-cepat bertobat. Kunci-kuncinya apa? Oh, anak saya autis. Ibu punya masalah besar. Kenapa kekecewaan dipiara? Dan tidak mau beribadah. Mobil saya rusak. Orang kalau haus akan Tuhan, haus akan ibadah, haus akan pemulihan yang dikerjakan Roh Kudus. Cari Tuhan. Gak ada alasan mobil rusak. Masih banyak kendaraan yang bisa jangkau kemana kita mau cari Tuhan. Alkitab katakan cari Tuhan. Maka Tuhan akan menemui kita. Cari dia. Jadi berapa banyak orang kalau konseling ada, Bu doain ipar saya atau mertua saya atau adik saya, apa sakitnya? Liver, ginjal. Saya cuma katakan, bilang sama dia, mengampuni. Simple. Penyakit itu ada sebabnya. Akar pahit yang mendalam, itu pasti cuci darah punya kalau nggak bertobat. Jadi kalau kita baca kisah Lazarus ini, saudara, kita belajar di situ kenapa Lazarus harus mati, kenapa Lazarus harus sakit. Padahal kasar kata anak kesayangan Tuhan Yesus. Tapi Alkitab mencatat apa tadi? Di ayat 4, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Peristiwa-peristiwa yang dialami anak-anak Tuhan setelah pertobatan, itu Tuhan izinkan. Sehingga dunia tahu bahwa yang menyembuhkan, yang memulihkan adalah Tuhan Yesus. Bukan yang lain. Jadi kita harus belajar firman supaya iman itu bekerja di dalam kasih. Tanpa kita bicara tentang firman, maka tidak akan terjadi. Ada firman Tuhan katakan, saat kita bicara firman, maka Tuhan akan perintahkan malaikat untuk bekerja.
Betapa pentingnya kita harus suka nggak suka anak Tuhan, jangan tolak proses. Mari kita mau lihat lagi. Kan judulnya kan belajar hidup dalam kasih. Luas saudara. Mari kita buka Mazmur 41. Saudara yang sakit saat ini atau saudara yang punya masalah, mari kita lihat bagaimana kita mau hidup dalam kasih. Mazmur 41 ayat 2 sampai 4 saya akan bacakan. Sudah dapat katakan amin yang pintar mencatat. Perikopnya Mazmur 41 doa minta penyembuhan. Mazmur 41 perikopnya doa minta penyembuhan. Saya akan bacakan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud ayat 2. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Gak nyambung kan? Pengen sembuh. Tapi ayat 2 bilang apa? Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Jadi kunci untuk kita diperhatikan Tuhan, kita harus memperhatikan orang lemah. Ayat 3. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Ayat 4. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau huruf besar. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Ini kita belajar hidup dalam kasih. Banyak perhatikan orang lemah. Tuhan uji kita. Jadi kita kalau punya, kita nggak boleh pelit. Perhatikan orang lemah. Lemah apa? Lemah firman, ya kan? Lemah uang mungkin, lemah iman. Semua yang termasuk di dalam lemah. Saya ulangi ayat 2, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Memperhatikan orang miskin. Ya, orang yang telanjang. Telanjang artinya nggak punya baju. Kenapa? Orang-orang terbeban melayani penjara, lapas rutan. Di dalam Matius 26 bilang, bila manakah engkau melawat aku pada saat aku lapar, pada saat aku telanjang. Mari kita malam hari ini diingatkan, saat kita melayani orang-orang lemah, itu kita sedang melayani Yesus sendiri. Perhatikan kita lagi belajar bagaimana hidup dalam kasih. Bukan merasa kita udah kasih ini, kasih itu, kasih ini, kasih itu. Bukan saudara. Lebih memperhatikan yang lemah. Alkitab mencatat ayat 4, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Amin saudara. Mari kita mau belajar lebih dan lebih lagi. Kenali pribadi Yesus karena kasih itu adalah Yesus sendiri. Semua tahu di Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 4 tentang Cornelius. Dia kaya, dia saleh, tapi dia harus kenal Yesus secara pribadi. Belajar saudara, baca Kisah Rasul 10. Taat, setia, tapi dia tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Itu juga parah. Jadi pemberiannya tidak menjadi sesuatu. Malam hari ini kita diajar untuk supaya bisa melakukan kasih itu sendiri. Jadi orang lemah itu, orang sakit di penjara tidak punya, seperti tadi orang yang telanjang, kelaparan. Pada saat ada bencana, pada saat ada musibah, disitulah saudara Tuhan akan lihat apa yang kita mau buat.
Malam hari ini siapa yang sakit, siapa yang punya masalah, kembali minta sama Roh Kudus. Buka hati malam hari ini supaya Roh Kudus masuk. Saya kalau melayani selalu saya katakan walaupun dia Kristen sejak lahir, tapi hari ini mari ikuti doa saya, buka hatimu. Tuhan akan masuk di dalam hatimu menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Di dalam Lukas 7 ayat 46-47, perempuan yang berbuat baik kepada Yesus, dosanya yang banyak diampuni sebab telah banyak berbuat kasih. Dulu waktu saya baru bertobat, saya bilang sama yang sudah PDP, saya belum jadi apa-apa, saudara. Tapi saya lihat kok dia kayak kurang serius gitu. Terus saya katakan, oh kamu sih doanya abu-abu, dosanya abu-abu, kalau saya hitam pekat. Ah masa sih? Dia bingung saya berkata seperti itu. Nah seperti wanita ini, kenapa dosanya banyak diampuni? Karena dia banyak dosa yang diampuni, maka dia rela untuk berbuat sesuatu kepada Yesus. Amin ya. Mari saya percaya malam hari ini ada terobosan. Kita harus punya iman yang bekerja di dalam kasih. Kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi kalau benar-benar kita mau diubahkan. Kita lihat ya. Kita kembali ke ayat yang kita baca. Yohanes kita lihat ayat 43. Yohanes 11 ayat 43 saya akan bacakan. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Saudara tahu kisah ini, saudara. Karena di 42 bilang, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Waktu Tuhan panggil, bangun gak Lazarus? Iman kita harus dibangkitkan, saudara. Sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Berserulah dengan suara keras, ya. Yesus bilang, Lazarus bangkit. Malam hari ini, saudara boleh teriak, biar rohmu dibangkitkan. Buang segala kekecewaan, kisah-kisah lama, ya. Baru saudara bisa berbuat kasih. Kita akan tutup beberapa ayat lagi. Kisah Rasul 10 kita lihat ayat 38. Kisah Rasul 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Sudahkah saudara menjadi utusan-utusan Tuhan? Berkeliling, berjalan berkeliling, ya, karena ada urapan Allah, Roh Kudus dan kuat kuasa. Berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Stop gosip. Berbuat baik artinya melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan harus dipimpin oleh Roh Kudus, bukan kepintaran otak kita. Kemarin saya khotbahkan di salah satu Zoom.
Kalau kita melayani, walaupun itu firman, tapi kalau itu cuma berdasarkan otak pengetahuan yang kita belajar tanpa kuasa Allah, maka tidak ada satupun orang bisa bertobat. Tapi kalau kita seperti Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik karena urapan Allah. Betapa pentingnya kita diurapi Roh Kudus. Saat kita dipenuhi Roh Kudus, kita berjalan dengan kuasa Roh Allah. Berkeliling berbuat baik, maka pasti kita akan mendapat jiwa bagi Tuhan. Ya, ini family ministry, saya percaya orang-orang hebat mendapat pengajaran-pengajaran dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Saya percaya pertumbuhan rohani sudah tinggi, udah ke nggak tahu level berapa. Tapi kita harus mengingatkan kembali. Jangan kita sombong, ya. Kita harus ingat siapa kita saat Tuhan tangkap. Posisi kita saat itu apa? Karena berkat Tuhan itu bisa menjadi petaka bagi kita. Kita berubah tidak setia, kita tidak berjalan dalam kasih. Hati-hati saat Tuhan memberkati kita. Bisa membawa kita ke tidak taat, tidak setia. Jadi hidup belajar dalam kasih adalah tidak boleh sombong saat ada berkat Tuhan, memperhatikan orang lemah, tidak boleh kurang setia, jangan waktu belum diberkati kita doa puasa, doa subuh, doa apapun semalaman ikut. Tapi giliran udah diberkati, kalau lagi mood, enggak tetap setia. Itu sebabnya ada pujian, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Nggak ada satupun pendeta yang bisa menilai apakah kita mengasihi Yesus. Tapi setiap saat mata Tuhan berkeliling menjelajah kepada kita. Kita telanjang di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, Alkitab katakan, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Mencari orang yang bersungguh hati. Mau diapain sama Tuhan? Dia akan mencurahkan kekuatannya. Saya selalu amin, saya terima dalam nama Yesus. Terima kekuatan Tuhan, yaitu kuasa Allah yang bisa membawa kita, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Stop kecewa, stop sakit hati, stop benci. Kalau saudara memiliki penyakit-penyakit kedagingan itu, saudara nggak bisa dipulihkan. Roh Kudus hanya mau pulihkan orang yang mau diubahkan. Hanya mau pulihkan orang yang mau dituntun oleh Roh Kudus itu sendiri. Itu pelajaran malam hari ini. Jangan kita abaikan Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus agar kita bisa hidup di dalam kasih itu. Dan itu kita harus belajar, ya. Dari level yang rendah naik lagi lewat ujian, pencobaan. Ya, saya rasa cukup sekian firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya Tuhan sedang memberkati kita. Ada terobosan baru di dalam kita melayani yang tidak berasal daripada Tuhan, cabut di dalam nama Yesus. Tapi firman-firman yang berkuasa, firman yang membawa kita memuliakan Tuhan, firman yang membawa kita lebih hari lebih kudus. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak, ini doa kami, biarlah hamba kembalikan segala hormat, pujian, syukur, keagungan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji namamu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati pelayanan family ministry ini Tuhan, lewat pelayanan mereka banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih untuk hambanya, Ibu Silvi Karawan ya. Tuhan. Memang kita semua ini sedang belajar ya, sedang Amin. Iya. pola kehidupan ya, yang mana kita harus terus belajar hidup di dalam kasih Tuhan. Harus. Ya. Amin ya. Banyak orang yang kita lihat seperti saya lihat sendiri ya, masanya memiliki kepahitan sama hamba Tuhan, akhirnya gereja lagi. Sama sekali dengan gereja sudah berjalan. Karena kecewa Pak. Nah, hampir 2 tahun lebih ya. Saya bilang kenapa begitu Pak? Kan saya bilang gereja bukan di sana aja ya, kamu bisa pindah. Kalau saya sih gini, saya punya prinsip saya nggak mau tergantung dari gereja. Saya datang
ke rumah Tuhan itu cari Tuhan, cari pribadi. Ya, Dan terus saya dengar firman, karena saya pegang di Keluaran 19 ayat 5 ya. Dan kau ya, sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku sendiri, kau akan menjadi harta kesayangan-Ku dari amin, segala bangsa. benar. Waduh, Ya, amin, itu janji Tuhan loh. Jangan main-main. amin. Tuhan itu pasti ya dan amin. Dia pasti akan genapi. Ya, Ya. Tapi bagaimana dengan kita? Ya. Banyak orang ke gereja lagi. Terus banyak alasan ya. Mendung dikit bukannya langsung ngebut ke gereja, malah ditungguin hujannya gede apa enggak. Ya. Begitu gede, aduh Tuhan, minta maaf ya, minggu depan deh saya mau ke gerejanya. itu sebetulnya satu kemunduran rohani tanpa sadar. Iya, Itu ya. sudah dicengkram oleh iblis. Tidak ada kehausan lagi, tidak ada pemulihan lagi. Amin. Ya, itu hati-hati buat anak Tuhan. Iya, iblis itu kan dia banyak tipu muslihat. Caranya kalem. Betul, tapi dia nggak tahu kita sedang keluar dari kasih mula-mula. Nah, itu ya. Waduh, saya lihat pelayanan Ibu Silvi Karawan ya, luar biasa ya. Waduh. Tuhan luar biasa, Pak. Kuncinya kita mau taat aja dengan pertolongan. Saya ngiler makan aja, Bu. Makan aja di Sopus. Waduh, masakan Manado semua lagi. Wah, iya, Pak. Puji Tuhan. Kemarin Family Ministry juga merayakan ulang tahun di restoran rumah Manado, Bu. Oh ya. Jadi kangen ya kalau makanan Manado emang semuanya. Iya, puji Tuhan luar biasa. Terima kasih untuk kampanye. Iya, Pak, tetap semangat. Saya lihat semakin fresh. Luar biasa ya Tuhan memulihkan ya, Pak Ko. Puji Tuhan ya. Tetap semangat ya. Amin, amin. Ya, puji Tuhan. Makasih banyak doanya ya, Bu Silvi. Ya, Tuhan berkati. Teman-teman yang sudah Tuhan jawab saya dalam pemulihan ya. Saya percaya Tuhan sudah gantikan dengan jantung yang baru ya. Amin. Terima kasih. Silakan Pak Joni Iskandar untuk satu pujian. Doa syafaat Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok pada Family Ministry yang melayani adalah Ibu Debbie Octavia dari Surabaya. Kita akan diberkati seperti hari ini kita sudah diberkati ya oleh Ibu Silvi Karawan. Haleluya. Silakan Pak Joni. Oke, baik. Ya, kita tutup firman Tuhan hari ini dengan sebuah lagu. Yesus, aku cinta padamu. Oh, haleluya. Menunjukkan bahwa betapa besar cinta kita pada Tuhan Yesus. Karena Dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Haleluya. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau juru selamatku. Ku takkan tenggelam
takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menepak kapalku, Yesus Engkau juru mobilku. Takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Amin. Ya, mari kita berdoa syafaat ya, karena Opung Brahmana Sembiring sedang berumah duka ya. Mari kita satukan hati. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwasanya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Kami sudah dikenyangkan oleh firman-Mu Tuhan yang sungguh membuat kami untuk lebih lagi belajar untuk lebih mengasihi dalam kasih-Mu Tuhan. Biarlah terus Kau tanamkan hati dan pikiran kami selaras dengan apa yang menjadi Amin. kemauan-Mu Tuhan. Kami berdoa khusus untuk Ibu Selvi Victorawan Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kau berkati terus kesehatannya terutama Tuhan. Berkati suaminya, anak mantu cucunya, semuanya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Menjadi keluarga Sekena Glory di hadapan-Mu Tuhan. Biar juga banyak berkat ke seluruh dunia, bahkan ke pelosok-pelosok daerah Tuhan. Nama-Mu saja yang tinggi kan dipermuliakan dan diagungkan, dan banyak pertobatan di mana-mana Tuhan. Karena kami percaya kuasa-Mu terlebih besar memakai usir kekalawan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang hadir Tuhan. Berkati kiranya terus damai sejahtera sukacita-Mu terus mengalir di dalam keluarga kami. Bapak Ibu yang hadir, kiranya kami percaya yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Berkati juga ya Tuhan. Pada besok yang lainnya adalah Ibu Devi Otapia dari Surabaya Tuhan. Kau urapi sehingga apa yang disampaikannya semua berasal daripada-Mu. Berkati juga bangsa Indonesia Tuhan, karena kami percaya mata-Mu yang selalu tertuju buat bangsa Indonesia. Firman-Mu berkata setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus satu-satunya juru selamat buat bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan. Kami percaya juga Kau terus memberkati Indonesia khususnya Tuhan, mana sudah terpilih pemimpin buat bangsa Indonesia. Kau berkati Tuhan, dan juga Jokowi, Presiden Jokowi, Bapak Maruf Amin. Kiranya Kau berkati juga ya Tuhan, sebagai pemimpin yang sudah bertanggung jawab untuk bangsa Indonesia, sehingga boleh rukun, boleh mengalami berkat yang luar biasa Tuhan. Berkati terus Tuhan, juga para dokter, para perawat, orang-orang yang mungkin terpapar sakit penyakit. Kiranya Kau berkati, Kau sembuhkan, pulihkan mereka Tuhan. Berkati juga keamanan, juga semua yang ada di Indonesia khususnya, juga yang di luar negeri. Kau berkati para hamba Tuhan, juga yang melayani di gereja-gereja di pelosok, bahkan di luar negeri juga Kau berkati. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu senantiasa ada di setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau angkat kedua tangan kami Tuhan, kami mau terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan Yesus adalah perisai dan kekuatan kami. Kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati Engkau, dan Tuhan Yesus melindungi Engkau. Tuhan Yesus menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu yang hadir, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak Ibu, anak mantu cucu, apapun dalam kesehatan selalu diberkati. Bahkan yang sakit malam ini juga semuanya disembuhkan oleh Tuhan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, anak mantu cucu di dalam pekerjaannya, khususnya di dalam kami bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus
memberkati pelayanan Bapak Ibu anak mantu cucu, menjadi Amin. rumah yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Amin. Hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati Amin. firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Doanya Pak Bu. Terima kasih banyak ya Bu Sylvie Karawan. Ya, shalom. Puji Tuhan. Ya, Sampai silakan ketemu. bincang-bincang boleh dengan siapa ini? Dengan Ibu Lili Yusuf bisa? Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Selvi, firman-Nya Ya. terus berkati. Ya, Amin. terima kasih terberkati. Ya. Oke. Sampai ketemu lagi ya. Tuhan berkati. Shalom semua. Ya, shalom. Ya, Bu Sylvie udah minta izin karena di sana udah jam 11 malam ya. Dia harus istirahat tidur karena nanti besok pagi dia jam 5 udah ada pelayanan lagi. Aduh kasihan dia. Harus istirahat ya. Silakan bincang-bincang boleh dipimpin oleh Ibu Lili Yusuf atau dengan siapa atau itu Bu Poni, silakan. Ya, halo. Bu